Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Swari Prestani Tias dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi dengan NIM 4112321018 akan mempresentasikan materi pemrograman komputer yang sudah saya pelajari selama semester 2 ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Oke, yang pertama saya akan membuat program dengan konstruktor. Namun sebelum itu kita harus membuat package terlebih dahulu untuk mengelompokkan beberapa kelas dengan tujuan untuk menghindari nama kelas yang sama dan juga memudahkan pengelolaan kode program, terutama untuk aplikasi besar. Setelah itu, kita membuat perintah atau yang biasa kita sebut dengan class. Dalam program ini, saya membuat class dengan nama class laptop, yang artinya saya akan membuat program dengan laptop sebagai objeknya. Barulah setelah itu kita membuat program dalam kelas laptop ini. Dalam kelas laptop ini saya menggunakan konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah proyek dibuat, yakni saat proses instansiasi. Konstruktor biasa dipakai untuk membuat proses awal dalam persiapan objek, seperti memberi nilai kepada properti, memanggil metode internal, serta beberapa proses lain yang dirasa perlu. Konstruktor dibuat dengan cara menulis sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelas. Contohnya seperti program di atas yang memiliki kelas laptop, maka function konstruktor juga harus bernama laptop. Dan hanya boleh ada satu konstruktor metode di setiap kelas. Pada konstruktor program di atas terdapat dua pendefinisian properti, yaitu pemilik dan merek. Pada saat kelas laptop diinstansiasi ke dalam objek laptop Rari dengan pemilik sama dengan Rari dan merek sama dengan HP Spectre X36013, maka akan tampil teks yang berasal dari konstruktor. Dan pada contoh program di atas, saya memberikan modifier pada program tersebut dengan modifier private pada atribut name dan modifier public pada class. Ada 3 macam modifier dalam Java, yaitu public, private, dan protected. Apabila kita tidak menggunakan 3 kata kunci tersebut, maka member atau class itu tidak menggunakan modifier atau no modifier. Masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Apabila kita tidak menggunakan modifier, maka class dan member hanya akan bisa diakses dari class itu sendiri dan package atau class yang berada satu package dengannya. Agar bisa diakses dari mana saja, maka kita harus memberikan modifier public. Modifier itu sendiri tidak hanya bisa diberikan kepada member saja atau class, tapi juga bisa diberikan kepada interface, enum, dan class itu sendiri. Modifier ini nanti akan menentukan batasan akses member dan class. Oke, berikutnya adalah program dengan konsep enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri adalah pembungkusan data atau penyembunyian data-data private dari suatu objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lain. Dalam suatu objek seringkali terdapat data-data private yang hanya digunakan untuk operasi internal di dalam objek tersebut. Data-data private tersebut sebaliknya dilindungi untuk menghindari modifikasi dari objek lain yang berpotensi mengganggu operasi internal dalam objek. Perlindungan data-data private juga dapat mengurangi kompleksitas kode karena pemrograman tidak perlu dipusingkan dengan data dari proses mikro. Sebaliknya, pemrograman hanya perlu fokus pada fungsi-fungsi publik yang memang disediakan sebagai sarana interaksi antar objek. Pada konsep enkapsulasi biasanya menggunakan metode setter dan juga metode getter. Metode setter adalah metode publik yang berfungsi untuk memberikan nilai dari atribut yang bersifat private. Pada enkapsulasi, setiap atribut dapat dibuat private agar data di dalamnya terlindungi. Sebagai gantinya, kita dapat membuat sebuah metode publik sebagai jembatan agar objek lain dapat memberikan nilai dari atribut. Berkebalikan dengan metode setter, metode getter adalah metode yang berfungsi untuk mendapatkan nilai dari atribut private. Pada contoh program di atas, atribut jari dan pi adalah atribut private ditandai dengan kata kunci private, sehingga jari dan pi tidak dapat diakses dari luar kelas bola. Sebagai gantinya, dibuat metode setter yang bersifat public, yaitu set jari dan set pi, berfungsi agar objek lain dapat memberi nilai pada jari dan pi. Metode public ditandai dengan kata kunci public yang artinya dapat diakses dari kelas lain.
Adapun di bawah private double P yaitu public double get jari, maka objek lain dapat mengambil nilai dari jari dengan ditandai metode atau modifier public. Berikutnya ada program Java menggunakan konsep inheritance atau pewarisan. Dalam pemrograman berorientasi objek adalah suatu teknik di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut maupun metode-metode yang dimilikinya pada kelas lain atau subkelas. Pewarisan adalah sifat dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan programmer untuk membuat kelas baru yang lebih spesifik ataupun diperluas dari kelas yang telah ada tanpa harus membuat ulang atribut maupun metode yang sudah dideklarasikan pada kelas sebelumnya, kecuali menggunakan modifier private. Untuk menggunakan inheritance atau pewarisan harus menggunakan kata kunci extend. Suatu subclass juga dapat memanggil konstruktor yang terdapat di superclass menggunakan kata kunci super. Kata kunci super juga dapat digunakan untuk merujuk pada anggota dari superclass. Hal ini sama dengan penggunaan referensi disk. Seperti pada contoh program di atas, dengan class yang diberi kata kunci extends seperti public class balok extends persegi underscore panjang. Dan pada program di atas pun menggunakan kata kunci super dan disk, yaitu disk titik tinggi sama dengan T, super titik lebar sama dengan L, super titik panjang sama dengan P. Yang selanjutnya ada program dengan konsep polymorphism. Adalah suatu aksi yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Atau polymorphic dapat berarti banyak bentuk. Maksudnya yaitu kita dapat override suatu metode yang berasal dari superclass di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Overloading method yaitu suatu teknik di mana di dalam suatu kelas terdapat metode dengan nama yang sama namun perilaku yang berbeda. Aturan penulisannya adalah nama metode harus sama, yang kedua parameter harus berbeda, yang terakhir tipe kembalian boleh sama ataupun berbeda. Pada contoh program di atas, nama metodenya sama yaitu double hitung, namun parameter dan juga tipe kembaliannya berbeda. Parameter metode pertama adalah double nilai 1, double nilai 2, dan pada metode kedua parameternya adalah integer nilai 1, integer nilai 2. Sedangkan tipe kembaliannya pada metode pertama adalah return nilai 1 plus nilai 2, dan pada metode kedua adalah return nilai 1 kali nilai 2. Berikutnya ada abstraction atau class abstrak. Class abstrak adalah class yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah class agar dapat disebut class abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki isi. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Ini bisa kita lakukan dengan pewarisan atau inheritance. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak tersebut. Pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin kita buat sebagai objek. Karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa, maka kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak. Saya memiliki satu kasus seperti berikut. Coba kalian perhatikan diagram di atas. Class shape adalah kelas abstrak karena dia punya metode abstrak get area atau hitung luas. Jika kita membuat objek dengan class shape dan memanggil metode get area, maka si class shape akan bingung shape yang mau dihitung luasnya seperti apa dan rumusnya bagaimana. Karena itu, kelas ini kita jadikan abstrak. Karena shape ada berbagai macam bentuk dengan menghitung luas yang berbeda-beda setiap bentuk, maka saya akan menyelesaikan kasus ini dengan membuat program. Pertama, saya membuat kelas bernama shape seperti public abstract class shape dengan isi kode seperti yang terdapat pada baris ke-12 sampai ke-25. Kedua, saya membuat kelas triangle menggunakan kata kunci extends class. Kelas ini merupakan turunan dari class shape.
dengan isi kode seperti yang terdapat pada baris 27-43. Yang ketiga, saya membuat satu turunan lagi dari class shape, yaitu class circle menggunakan kata kunci extends juga dengan isi kode seperti yang terdapat pada baris 45-59. Yang terakhir, saya membuat class main untuk mencoba membuat objek dengan class yang sudah dibuat dengan kode seperti yang terdapat pada baris 61-79. Setelah saya perhatikan, objek segitiga dan lingkaran kedua objek ini memiliki tipe yang sama, yakni shape, tapi mereka dibuat dari kelas yang berbeda. Dan setelah itu saya mendapatkan hasil output, yakni luas segitiga sama dengan 10,0 dan luas lingkaran sama dengan 314,15927. Sekian resume materi pemrograman komputer pada semester 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.